Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita berbicara dan diskusi kembali, dan kali ini tentang distribusi peluang gabungan. Kita akan melihat bagaimana menyelesaikan soal dan pembahasan terkait dengan distribusi peluang gabungan untuk variabel acak diskrit. Sebelum kita mulai, mudah-mudahan kita akan dapat penambahan ilmu dan pemahaman tentang apa yang kita pelajari kali ini. Kita perhatikan contoh kasus untuk distribusi peluang gabungan, yaitu untuk variabel acak diskrit berikut. Contoh kasus, diketahui join PMF atau fungsi masa peluang gabungan untuk variabel acak X dan Y sebagai berikut. Ini kita sajikan di dalam bentuk tabel karena dia bentuknya adalah distribusi ataupun variabel acak diskrit. Jadi kita bisa menyajikannya dengan mudah di sebuah tabel. Kemudian A, tentukan apakah X dan Y independen. Kemudian B, hitung kovarian XY-nya. Teman-teman, kalau kita lihat contoh soal ini, maka teman-teman akan bisa melihat nomor A ini, kita akan menentukan apakah X dan Y ini independen. Apa yang menjadi kuncinya atau bagaimana cara kita untuk menunjukkan independensi antara variabel acak X dan variabel acak Y. Untuk yang teman-teman sudah mempelajari, maka kita bisa membuktikan bahwa variabel acak X dan variabel acak Y akan independen apabila peluang X sama dengan X dan Y sama dengan Y, itu sama dengan perkalian antara peluang X sama dengan X dan peluang Y sama dengan Y. Kita lihat, jadi kalau kita misalkan kita memiliki X sama dengan 0, dan Y juga sama dengan 0, nah kita harus menentukan apakah peluang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu sama dengan perkalian antara peluang X sama dengan 0 dengan peluang Y sama dengan 0. Nah teman-teman, untuk melihat ini berarti kalau kita perhatikan peluang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, ini adalah fungsi masa peluang gabungan untuk X dan Y. Kita lihat di tabel bahwa untuk X0, Y0, maka peluangnya adalah 1/56. Nah, kemudian teman-teman, untuk membuktikannya, berarti kita harus memiliki peluang X sama dengan 0 berapa? Dan peluang Y sama dengan 0-nya berapa? Nah, tapi kita belum punya atau belum memiliki distribusi peluang untuk X dan distribusi peluang untuk Y masing-masing. Dan ini yang kita sebut fungsi masa peluang marginal dari X dan Y masing-masing yang kita peroleh dari distribusi peluang gabungannya, yaitu dari peluang X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Berarti sekarang kita bagaimana cara kita memperoleh atau mendapatkan fungsi peluang untuk X dan fungsi peluang untuk Y. Dan kita akan peroleh nanti ini dari distribusi peluang gabungan ini, nanti akan punya tabel atau distribusi peluang X, dan ini peluang X sama dengan X, di mana X-nya ada 3 nilai, yaitu 0, 1, dan 2. Dan juga kita akan memperoleh nanti distribusi peluang untuk Y, atau peluang Y sama dengan Y, dan mereka memiliki 4 buah nilai, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dan sekali lagi, inilah yang disebut sebagai fungsi masa peluang marginal untuk masing-masing variabel. Nah, berarti sekarang bagaimana cara kita untuk mendapatkan distribusi peluang marginal tersebut? Teman-teman, kalau kita lihat sebelum kita mulai, berarti kita dapat membuktikan terlebih dahulu apakah distribusi peluang gabungan ini memang sebuah PMF gabungan. Ingat bahwa syarat sebuah distribusi peluang itu jumlahnya harus sama dengan 1. Karena sekarang kita memiliki 2 buah variabel, berarti kita akan menjumlah-jumlahkan seluruh kemungkinan dari kedua variabel tadi. Berarti sigmanya ada 2, yaitu sigma ini untuk nilai X, dan sigma yang kedua ini untuk nilai Y, di mana peluang X sama dengan X, dan Y sama dengan Y itu harus sama dengan 1. Nah, teman-teman, perhitungan untuk membuktikan bahwa distribusi peluang gabungan ini merupakan PMF gabungan untuk kedua variabel tersebut, kita akan lihat nanti pembuktiannya melalui perhitungan melalui VMF marginal masing-masing.
Dan ingat teman-teman bahwa untuk menghitung atau menentukan PMF marginal, teman-teman dapat menggunakan rumus ini. Di mana peluang X ini adalah sama dengan peluang X sama dengan X, ini adalah sigma peluang X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Di mana untuk distribusi peluang marginal untuk X yang akan dijumlah-jumlahkan adalah nilai Y. Sebaliknya, kalau yang kita cari adalah fungsi peluang atau PMF marginal untuk Y, maka yang kita jumlahkan nantinya adalah seluruh kemungkinan dari nilai X. Nah, kita lihat sekarang yang pertama ini untuk X, dan kita lihat uraiannya. Jadi kalau untuk PMF marginal untuk X, berarti kita akan menjumlahkan peluang X sama dengan X, ini sigma, seluruh kemungkinan nilai Y-nya, peluang X sama dengan X, dan Y sama dengan Y. Jadi kalau untuk X sama dengan 0, akan kita peroleh X0 ada di sini. Dan nanti berarti kita akan menjumlahkan, ini peluang X sama dengan 0, sama dengan sigma, peluang X sama dengan 0, dan Y sama dengan Y. Berarti ini adalah untuk seluruh nilai Y. Kita perhatikan, ini adalah angka 0, dan yang akan kita jumlahkan ini adalah ke arah sebelah kanan ini. Berarti nanti akan digerakkan adalah seluruh kemungkinan nilai Y-nya dari 0, 1, 2, dan 3. Berarti kalau kita uraikan sekarang berarti peluang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ditambah nanti peluang X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Dan seterusnya sampai yang terakhir adalah peluang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Kalau teman-teman lihat, berarti ini kita jumlahkan peluang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 adalah 1/56. Untuk peluang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 adalah 9/56. Dan seterusnya sampai yang terakhir, peluang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3 adalah 1/56. Kalau kita jumlahkan, berarti ini total semuanya adalah 20/56 untuk peluang X sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan, berarti ini adalah 5/14. Nah, dengan cara yang sama, kita akan peroleh untuk nilai X sama dengan 1. Berarti kita ada di baris yang kedua, yaitu X sama dengan 1. Dan kita akan gerakan nanti penjumlahannya adalah ke sebelah kanan untuk memenuhi persamaan atau peluang X sama dengan 1. Ini sigma peluang X sama dengan 1, Y sama dengan Y untuk semua nilai Y. Berarti dari mulai nanti peluang X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Kemudian peluang X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Sampai nanti yang terakhir peluang X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Kalau kita lihat nilainya dari tabel, berarti ini sama dengan 6/56 ditambah 18/56 ditambah 6/56. Dan terakhir untuk peluang X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3, ini harganya 0. Berarti kalau kita jumlahkan adalah peluang X sama dengan 1 adalah 30/56 atau sama dengan 15/28 kalau kita sederhanakan. Dengan cara yang sama, untuk nilai X sama dengan 2, kita peroleh nanti jumlahnya ataupun nilainya adalah sebesar 6/56, atau kalau disederhanakan menjadi 3/28. Sehingga dengan demikian, teman-teman akan memiliki distribusi peluang marginal untuk X. Dalam hal ini adalah PMF marginal X, karena dia adalah diskrit, seperti yang ada di tabel ini, yaitu X-nya ada 0, 1, 2, 3, dan peluang X sama X ini 20/56 ditambah 30/56. Lalu untuk X sama dengan 2 adalah 6/56. Kalau teman-teman jumlahkan, ini adalah terbukti sebagai PMF marginal untuk X. Kenapa? Karena jumlah seluruhnya adalah 1, atau dalam hal ini adalah 56/56. Setelah kita peroleh PMF marginal untuk X, selanjutnya untuk mencari PMF marginal untuk Y, pada prinsipnya tahapannya adalah sama. Hanya perbedaannya adalah untuk PYY atau PY sama dengan Y, ini kita sigma. Untuk peluang X sama dengan X dan Y sama dengan Y, hanya yang digerakkan adalah nilai X. Jadi kalau kita uraikan, untuk Y sama dengan 0, maka peluangnya kita lihat ini Y untuk 0, dan kita akan uraikan menjadi peluang Y sama dengan 0 sama dengan sigma PX sama dengan X dan Y sama dengan 0.
Dan yang kita gerakkan adalah nilai X. Seperti dalam gambar ini berarti kita akan jumlahkan untuk beberapa nilai X yang mungkin, yaitu X sama 0, sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Sehingga kalau kita uraikan lebih lanjut menjadi peluang X sama dengan 0, Y sama dengan 0, sesuai yang kita cari. Ditambah peluang X sama dengan 1, yaitu kemungkinan X yang kedua, dan Y sama dengan 0, jadi Y-nya tetap 0. Dan yang ketiga adalah peluang X sama dengan 2, dan Y sama dengan 0. Berdasarkan PMF gabungan X dan Y yang kita miliki, kalau kita jumlahkan berarti sekarang menjadi 1/56 ditambah 6/56 ditambah 3/56. Kalau kita jumlahkan, akhirnya kita peroleh bahwa peluang Y sama dengan 0, sama dengan 10/56. Atau kalau kita sederhanakan, menjadi 5/28. Nah, teman-teman, karena pada prinsipnya pencarian nilai untuk variabel acak masing-masing ini pada prinsipnya sama, jadi untuk Y sama dengan 1, kalau nanti teman-teman cari akan diperoleh jumlahnya adalah 30/56, atau di sini berarti 9/56 ditambah 18/56 ditambah 3/56. 9 tambah 18 berarti 27, tambah 3 berarti 30/56. Dan kalau kita sederhanakan menjadi 15/28. Untuk Y sama dengan 2, ini jumlahnya adalah 15/26, ini 9/56 tambah 6/56, dan untuk Y sama dengan 3, berarti ini jumlahnya adalah 1/56. Sehingga dengan demikian pada akhirnya akan kita peroleh ini tabel distribusi untuk peluang dari seluruh variabel acak Y yang mungkin, yaitu dari 0, 1, 2, 3, dan masing-masing peluangnya adalah 10/56, 30/56, 15/56, dan 1/56. Dan kalau kita lihat bahwa ini memang merupakan PMF marginal untuk Y. Dan karena apa? Karena jumlahnya adalah 1. Nah, jadi teman-teman, kita sudah peroleh nilai ataupun tabel distribusi peluang untuk masing-masing X dan Y yang kita sebut sebagai PMF marginal untuk masing-masing variabel tersebut. Sehingga dengan demikian sekarang bisa kita lihat kembali catatan kita sebelumnya untuk membuktikan apakah X dan Y ini independen. Maka kita lihat bahwa tadi peluang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 adalah 1/56. Kemudian untuk dari masing-masing PMF marginalnya, untuk X sama dengan 0, peluangnya adalah 20/56. Sedangkan untuk Y sama dengan 0, peluangnya adalah 10/56. Jadi kalau kita selesaikan, berarti ini 5/14 kali 5/28, berarti ini adalah 25/392. Berarti sekarang karena nilai peluang X sama 0 dan Y sama dengan 0 itu adalah 1/56, tidak sama dengan perkalian antara peluang X sama dengan 0 kali peluang Y sama dengan 0, maka dengan demikian, sekali lagi, karena peluang X sama dengan X dan Y sama dengan Y tidak sama dengan peluang X sama dengan X kali peluang Y sama dengan Y, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel acak X dan Y adalah tidak independen atau memiliki saling ketergantungan. Kemudian tadi ada soal yang B-nya, di poin B kita diminta untuk menghitung kovarian XY. Nah, teman-teman ingat bahwa nilai kovarians itu adalah kovarian XY itu dapat kita hitung dengan rumus ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X kali ekspektasi Y. Jadi kalau ekspektasi XY, ini ada juga ekspektasi X, dan terakhir ada ekspektasi Y. Kalau ekspektasi XY, berarti kita akan dasarkan kepada ekspektasi XY sama dengan sigma X, sigma Y, XY kali peluang X sama dengan X, dan Y sama dengan Y. Berarti ini kita lihat, ini merupakan PMF gabungan untuk X dan Y. Jadi untuk mencari nilai ekspektasi XY-nya, kita akan cari dari tabel distribusi gabungan kedua variabel tersebut, atau yang di sini. Untuk ekspektasi X, maka kita dapat rumus ekspektasi X sama dengan sigma X kali peluang X sama dengan X. Maka dengan demikian kita akan dasarkan kepada distribusi peluang marginal atau PMF marginal dari X.
Jadi perhitungannya akan didasarkan kepada PMF marginal X atau yang tadi kita miliki tabelnya ini, di mana X-nya ada 0, 1, 2, kemudian nilainya masing-masing tadi 20/56, 30/56, dan 6/56. Dan yang terakhir untuk ekspektasi Y, kita akan hitung dengan rumus ekspektasi Y sama dengan sigma Y kali peluang Y sama dengan Y. Dan ini kita akan dasarkan kepada PMF marginal untuk Y yang tadi kita peroleh, di mana nilai Y-nya ada 0, 1, 2, 3, dan peluang masing-masing adalah 10/56, 30/56, kemudian 15/56, dan 1/56, dan totalnya adalah 56/56. Oke, mari kita hitung sekarang untuk ekspektasi X-nya. Ini rumusnya yang tadi diuraikan, jadi ekspektasi XY sama dengan sigma XY kali peluang X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Atau kalau kita uraikan sama dengan X1 Y1 kali peluang X sama X1 dan Y sama dengan Y1, terus sampai nanti X3 Y4 kali peluang X sama X3 dan Y sama dengan Y4. Kalau kita uraikan berarti X1 adalah 0, Y1 0, kemudian ini ada kali peluang X sama 0 dan Y sama dengan 0, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah X ketiga nilainya 2, Y keempat nilainya 3. Ya, 2 kali 3 kali peluang X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat nilai keseluruhannya adalah 0 kali 0 kali 1/56, ditambah 0 kali 1 kali 9/56, ditambah 0 kali 2 kali 9/56, ditambah 0 kali 3 kali 1/56, ditambah 1 kali 0 kali 6/56, ditambah 1 kali 1 kali 18/56, ditambah 1 kali 2 kali 6/56, ditambah 1 kali 3 kali 0, ditambah 2 kali 0 kali 3/56, ditambah 2 kali 1 kali 3/56, ditambah 2 kali 2 kali 0, ditambah 2 kali 3 kali 0. Kalau kita jumlahkan, ini adalah 0 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1 kali per 18/56, ditambah 2 kali 6/56, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 2 kali 3/56 kali 0, karena peluang yang terakhir pun di sini 0. Nah, kalau teman-teman mau lihat, kalau kita perhatikan, karena pencarian ekspektasi XY ini melibatkan semua nilai dari X, nilai dari Y, dan nilai peluangnya, kalau kita perhatikan untuk memudahkan perhitungan sebenarnya dapat kita lihat untuk seluruh perkalian yang untuk X sama dengan 0 kita tutupi karena ini akan menghasilkan nilai 0. Juga untuk Y sama dengan 0 kita tutup saja karena ini pun akan menghasilkan nilai 0 dalam perkaliannya. Dan terkait yang peluangnya 0 pun sama, kita akan tutup seperti ini. Jadi, dalam pencarian ekspektasi XY ini, yang akan menghasilkan nilai hanya ada di kondisi pada saat X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Dan terakhir adalah ketika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Nah, kalau kita jumlahkan nilainya berarti ini yang memberikan hasil, yaitu 1 kali 18/56, ditambah 2 kali 6/56, kemudian ditambah 2 kali 3/56. Atau kalau kita jumlahkan, nanti nilainya adalah 18/56, ditambah 12/56, ditambah 6/56. Atau sama dengan 30/56 untuk ekspektasi XY-nya. Dan kalau kita sederhanakan, ini adalah 9/14. Nah, teman-teman, kemudian kita bisa lanjutkan untuk pencarian ekspektasi X-nya. Kita akan dasarkan kepada PMF marginal untuk X, yaitu untuk tabel ini. Berarti ini adalah perkalian seluruh nilai-nilai X dengan peluangnya masing-masing. Berarti X1 kali peluang X sama dengan X1, ditambah X2 kali peluang X sama X2, ditambah X3 kali peluang X sama dengan X3. Atau ini sama dengan 0 kali peluang X sama 0, ditambah 1 kali peluang X sama dengan 1, dan ditambah 2 kali peluang X sama dengan 2. Atau 0 kali 20/56, ditambah 1 kali 30/56, ditambah 2 kali 6/56. Atau sama dengan 0, ditambah 30/56, ditambah 12/56. Ini ekspektasi X-nya sama dengan 42/56. Kalau kita sederhanakan menjadi 3/4.
Nah, yang terakhir, untuk ekspektasi Y-nya, kita akan dasarkan kepada nilai yang kita peroleh dari PMF marginal untuk Y. Dengan uraian, dari mulai Y1 kali peluang Y sama dengan Y1, ditambah Y2 kali peluang Y sama dengan Y2, seterusnya sampai Y4 kali peluang Y sama dengan Y4. Kalau kita masukkan Y1 0 kali peluang Y sama 0, ditambah 1 kali peluang Y sama 1, ditambah terusnya sampai Y yang terakhir berarti 3 kali peluang Y sama dengan 3, atau 0 kali 10 per 56, ditambah 1 kali 30 per 56, ditambah 2 kali 15 per 36, ditambah 3 kali 1 per 56. Kalau kita jumlahkan berarti 0 ditambah 30 per 56 ditambah 30 per 56, karena ini ada 2 kali 15 per 56, ditambah yang terakhir ada 3 kali 1 per 56 adalah 3 per 56. Sehingga kita peroleh ekspektasi Y-nya adalah 63 per 56. Kalau kita sederhanakan menjadi 9 per 8 atau 1 per 8. Nah, teman-teman, karena tugas kita adalah mencari nilai kovarian XY, kita balik lagi kepada rumus tadi, dengan memperoleh nilai ekspektasi XY-nya adalah 9 per 14, kemudian ekspektasi X-nya 3 per 4, dan ekspektasi Y-nya 9 per 8, maka kita akan peroleh dari rumus tadi, kovarian XY adalah ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X kali ekspektasi Y. Berarti ini adalah 9 per 14 dikurangi 3 per 4 kali 9 per 8. Atau sama dengan 9 per 14 dikurangi 27 per 32, atau sama dengan 144 dikurangi 189, kemudian penyebutnya berarti jadi 224, atau kita peroleh pada akhirnya kovarian XY-nya adalah minus 45 per 224. Jadi teman-teman, untuk nilai kovarians ini bisa positif, bisa negatif. Berbeda dengan varian yang nilainya harus positif atau tidak boleh negatif. Tapi untuk nilai kovarian XY ini adalah boleh negatif. Hal ini dapat kita simpulkan, ya, jadi karena nilai kovarian XY tidak sama dengan 0, maka ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi antara X dan Y. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat ada tanda negatif di sini, tanda negatif ini menunjukkan bahwa hubungan atau korelasi yang terjadi antara variabel X dan variabel Y adalah hubungan negatif. Oke teman-teman, itulah yang dapat disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat dan dapat membantu untuk mempermudah segala urusan kehidupan kita semua. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.